Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah. Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, "Apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu? Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang." Udin kecil menangkap orang tuanya sedang begituan. Dia berkata, "Hei ayah, apa yang kalian lakukan?" Ayahnya berkata, "Ayah sedang mengisi tangki bensin ibumu." Udin pun dengan polos berkata, "Oh ya? Sudah habis lagi bensinnya, Om Karjo tetangga sebelah kita sudah mengisinya pagi tadi padahal." Seorang guru bahasa Indonesia meminta kepada muridnya Udin untuk membuat contoh kalimat sempurna yang di dalamnya terdapat kata bayi. Udin pun dengan semangat menjawab, "Saudara perempuanku telah menikah kemarin." Mana kata bayinya Udin? Bayinya akan muncul setelah 9 bulan lagi kira-kira Pak. Udin adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan. Kebetulan, Udin pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari, ia ketahuan menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru. "Mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik temanmu, apakah kau sedang terdesak?" "Tidak Bu," jawab Udin. "Lalu mengapa? Cepat katakan. Jika tidak, akan saya laporkan kepada ayahmu." "Laporin aja Bu. Toh ayah saya yang mengajarkannya kepada saya." Suatu hari atlet binaraga bernama Udin belanja ke sebuah warung. Kebetulan si penjaga warung itu adalah seorang janda muda bertubuh seksi tapi agak budek. "Ada telur Mbak?" "Apa Kang? Kurang jelas." Tak mau bertele-tele, Udin pun langsung melipat lengan bajunya dan memperagakan otot tangannya yang menonjol bulat mirip telur. "Oh telur. Ada Kang. Silakan. Mau beli apa lagi Kang?" Udin lalu melepaskan kancing baju dan memperlihatkan otot perutnya yang membentuk six-pack dan berkata, "Beli tahu deh sekalian?" Si janda pun paham, "Oh tahu. Ada. Ada lagi Kang. Saya ingin terong juga Mbak. Kayaknya enak oseng tahu dicampur terong." "Apa Kang?" Dengan kesal Udin langsung membuka celana dan mempertontonkan isinya. Si janda pun tersenyum sambil bergumam, "Oh, cabai rawit. Bilang dong yang jelas." Seorang nenek berkacamata tebal naik bus jurusan Jogja Solo. Tak lama datang kondektur menagih ongkos bis, "Maaf ongkosnya Nek." Si nenek pun membuka resleting tasnya yang diletakkan di sebelahnya. Karena matanya yang sudah rabun si nenek belum menemukan uangnya. "Entar ya Mas, belum ketemu nih," kata si nenek. Kondektur dengan sabar menunggu si nenek. Sampai 5 menit si nenek mencari dan gak ketemu, akhirnya Udin yang duduk persis di sebelah tas si nenek berkata, "Maaf ya Nek, saya bayarin aja ya." Tanpa menunggu jawaban si nenek, Udin memberikan uang ke kondektur. Si kondektur terharu dan berkata, "Alangkah mulia dan baik hatimu anak muda." Demikian juga si nenek dengan haru dan suara bergetar berkata, "Aduh Nak, kamu baik sekali, terima kasih ya." "Gak apa-apa Nek, daripada gara-gara uang 15.000 resleting celana saya bolak-balik dibuka tutup dan diaduk-aduk mending saya bayarin deh." Sepulang kerja Udin bercerita pada istrinya, "Puasa hari ini tuh banyak banget godaannya ya Mi." "Masa sih Pi? Apa aja tuh Pi godaannya?" "Tadi ada cewek cantik dan seksi kena tilang, katanya takut pulang sendiri ntar dimarahin orang tuanya. Terus papi antarlah Mi pakai motor, dia meluk tapi tangannya papi singkirkan karena papi masih ingat kalau lagi puasa. Alhamdulillah. Sampai rumahnya papi dibikinin minum tapi papi tolak soalnya kan masih puasa. Ah so sweet papi. Ternyata rumahnya lagi kosong Mi, karena ortunya lagi pergi. Tiba-tiba papi diseret ke kamarnya Mi. Apa? Tapi papi masih ingat kalau puasa kan Pi? Kebetulan beduk buka puasa udah bunyi, alhamdulillah ya Mi, papi ingat pesan mami, berbukalah dengan yang manis.
Seorang dokter yang sering berantem sama istrinya bingung. Kenapa istrinya marah-marah melulu? Dibaikin marah, dibecandain marah, apalagi dimarahin. Ngamuk deh. Pak dokter iri lihat supirnya si Udin, rukun banget dan mesra sama istrinya. Sekali waktu dia curhat sama si Udin. Din, kamu rukun banget sama istrimu. Gak kayak saya, gak ada hari tanpa ribut. Apa sih rahasianya? Kami sih biasa-biasa aja Pak dokter. Hanya saja saya sering membuat kejutan kecil. Kejutan kecil gimana? Seperti tiba-tiba kita pukul pantatnya dari belakang secara diam-diam. Hari itu Pak dokter sengaja pulang lebih awal. Sampai rumah ternyata istrinya lagi masak di dapur. Sambil diam-diam Pak dokter masuk dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang Bu dokter teriak, "Ih Udin, nakal kamu ya." Udin sedang membantu tetangga yang punya hajat mantu sampai lupa menaruh dompetnya. Udin pun mencari di seluruh ruangan, tapi tidak ada. Karena penasaran, Udin mencari dompet miliknya di kamar pengantin. Dia masuk ke kamar privasi pengantin tersebut. Saat Udin sedang asyik mencari dompetnya, tiba-tiba pengantin putri masuk kamar. Udin pun khawatir dituduh berbuat sesuatu maka dia segera ngumpet di bawah kolong dipan pengantin. Tak berapa lama pengantin pria masuk menyusul pengantin putri di kamar. Terjadilah dialog antara pengantin tersebut di atas dipan. Di tumpeng hangat ini milik siapa? Yo mesti miliknya sampean tuh mas. Mas kalau pisang goreng hangat ini milik siapa? Yo mesti punya mutu dik. Kemudian pengantin pria pun melihat dompet. Dompet hitam itu punya siapa dik? Belum sempat pengantin putri menjawab pertanyaan suaminya, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah dipan teriak. Dompet hitam itu punyaku. Pada suatu pagi Udin yang masih balita bertanya pada papanya. Pak, apa sih yang ada di dada mama itu? Oh itu balon gas. Nanti kalau mama meninggal balon itu kita tiup biar mama terbang ke surga. Begitu kata sang ayah mengakali pertanyaan Udin. Pada sore hari sepulang kerja sang ayah melihat Udin termenung dan menangis di teras sendirian. Sang ayah tak tahan untuk bertanya. Loh kok Udin sedih? Pak, sebentar lagi mama mau pergi ke surga. Apa maksudmu Udin? Tadi siang waktu papa masih kerja balon mama ditiup Om Karjo. Seorang ibu sedikit gelagapan ketika mendapat pertanyaan tiba-tiba dari anaknya Udin, karena Udin masih berusia 5 tahun. Ibu kok nggak sholat sih, entar dosa lo. Anu, ibu lagi dapat keringanan dari Allah Udin. Keringanan gimana maksudnya bu? Seorang wanita itu biasanya sebulan sekali dapat keringanan boleh tidak sholat atau puasa selama kira-kira 1 minggu. Oh begitu ya, Udin kira ibu lagi haid. Udin pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu. Suatu hari Udin kecil dengan bibinya pergi ke kebun binatang. Udin menunjuk seekor keledai yang memiliki anu hitam dan panjang yang panjangnya lebih dari 40 cm. Jadi dia bertanya kepada bibinya, apa itu? Bibinya menjawab, itu bukan apa-apa. Pada bulan lain ketika Udin bersama ibunya pergi ke kebun binatang tanpa sengaja mereka bertemu keledai yang sama dengan anunya yang panjang. Udin menunjuk ke arahnya dan berkata kepada ibunya, Mama, bibi mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Ibunya tertawa dan berkata, sayangku, itu memang bukan apa-apa untuk bibimu. Udin yang masih kecil di kamar mandi dengan ibunya. Udin berkata, apa itu yang berbulu mama? Ibunya menjawab, itu spons pembersih Udin. Oh ya, Mbak Ani babysitter kita punya satu, aku pernah melihatnya dipakai membersihkan muka ayah. Guru matematika melihat bahwa Udin tidak memperhatikan di kelas. Dia memanggilnya dan berkata, Udin. Apa itu 2, 3, 5, 7 dan 11? Udin dengan cepat menjawab, TVRI, SCTV, Trans 7, dan Net TV. Udin dan Soimah berbaring di kamar setelah berhubungan seks. Soimah berbaring miring di samping ranjang.
Udin pun pergi ke sisi ranjangnya dan berkata pada dirinya sendiri, ya ampun, akhirnya aku berhasil. Aku tidak lagi perjaka. Soimah mendengar Udin berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya, apakah kamu mengatakan kamu kehilangan keperjakaanmu kepadaku? Yah, Udin menjelaskan, aku selalu ingin menunggu sampai aku bersama wanita yang kucintai kehilangan keperjakaanku. Terkejut, Soimah menjawab, jadi kamu benar-benar mencintaiku? Oh, tidak, kata Udin, aku hanya bosan menunggu. Pada hari Minggu Udin kecil dan ayahnya pergi untuk mandi. Tapi lantai kamar mandinya licin dan Udin pun terpeleset. Karena mau terjatuh, dia pun memegang anu ayahnya. Ayahnya tersenyum dan mengatakan kepadanya, wah, kamu beruntung. Jika kamu bersama ibumu, kamu bisa gegar otak. Suatu hari di sekolah, seorang guru bertanya pada muridnya. Udin, jika kamu memiliki uang 5.000 dan kamu meminta ayahmu sebesar 3.000, berapa uang yang akan kamu miliki? Saya akan memiliki 5.000 bu. Kamu berarti belum tahu aritmatika Udin. Anda berarti belum tahu ayah saya bu guru. Pada suatu hari, di Kyoto, Jepang diadakan festival samurai, para samurai di seluruh dunia datang, termasuk dari Indonesia diwakili oleh Udin. Peserta pertama dari India menebaskan pedangnya. Dalam sekejap seekor lalat telah jatuh di meja dalam keadaan terbelah menjadi 2 bagian. Yang kedua peserta dari tuan rumah Jepang tampil. Sekali tebas, seekor lalat jatuh di meja dalam keadaan terpotong menjadi 4 bagian. Sekarang giliran Udin tampil. Sekali tebas seekor lalat jatuh di meja, tapi terbang lagi. Para peserta pun menertawakan si Udin, lalu dengan santai Udin berkata, lalat itu memang masih bisa terbang, tapi jangan harap dia bisa punya keturunan lagi. Memang kenapa? Tanya peserta yang lain. Alat vitalnya telah saya potong dengan tebasan saya tadi. Udin keluar dari rumah sakit akibat penyakit kelamin dan memutuskan untuk menyewa pelacur, karena dia sudah lama tidak melakukannya. Tak lama kemudian, dia membawa satu pulang, dan mereka berhubungan sebanyak 4 kali. Setelah selesai, dia berpaling padanya dan mengatakan padanya bahwa dia tidak berhubungan dalam 4 bulan karena berada di rumah sakit karena penyakit menular seksual. Bagaimana dengan makanan di sana? Tanya pelacur itu. Karena aku akan dijadwalkan opname ke sana besok. Soimah istri Udin pergi bekerja keluar kota beberapa hari. Ketika dia kembali, dia menemukan sepasang celana dalam yang bukan miliknya di lemari pakaian. Dengan marah, dia mempertanyakan hal itu kepada Udin suaminya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, aku tidak mencuci pakaian, jawab Udin. Jadi, Soimah mendatangi pembantu mereka yang masih muda dan menanyainya. Dengan geram pembantu itu menjawab, Nyonya, bagaimana saya bisa tahu? Celana dalam ini bukan milik saya. Saya bahkan tidak pernah memakai celana dalam, kalau gak percaya, tanya saja pada suami Nyonya. Di kelas seorang guru memberi pertanyaan matematika kepada Udin, salah satu muridnya yang paling bandel. Udin, berapa hasil dari 16 kali 16? Nggak tahu pak. Gitu aja nggak bisa, keluar kamu. Percuma pak, di luar pun saya nggak bisa jawab, sumpah. Seorang bapak jengkel kepada Udin anaknya karena nilai matematikanya di sekolah selalu buruk. Akhirnya dia mengancam si anak agar semangat belajar. Udin, kalau nilai matematikamu tetap jelek, jangan panggil saya papa lagi. Besoknya si Udin pulang sekolah, lalu datang bapaknya bertanya. Gimana nilai ulangan matematikanya Udin? Udin pun menjawab, maaf Anda siapa ya? Udin mengemudikan mobilnya dari pusat kota ke Taman Kencan Muda-Mudi, sementara di sebelahnya duduk gadis cantik. Setelah tiba di taman itu, si gadis berkata, kurasa aku harus berkata jujur padamu, aku adalah seorang pelacur. Beberapa saat Udin diam dan berpikir. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap menerima kondisi itu dan bersedia membayar 300.000 untuk bercinta dengan si gadis. Beberapa menit kemudian setelah selesai bercinta, Udin berkata, sekarang kurasa aku juga harus berkata jujur padamu. Aku adalah sopir taksi. Dan ongkos yang harus kau bayar untuk mengantarmu kembali ke kota adalah 300.000.
Udin telah beberapa kali mengajak pembantunya berhubungan badan, sebab istrinya merupakan wanita karir yang kerap pulang malam dalam keadaan suntuk. Suatu kali sehabis berhubungan, sang pembantu membuka percakapan pada majikannya. "Pak, lebih enak mana saya dibanding ibu?" "Ya jelas enak kamu dong." "Ah masa sih Pak? Bukannya enak ibu? Kan saya sudah sering bilang jauh lebih enak kamu." "Tapi kok kata Pak Parto, enakan ibu ya Pak?" Sebuah kapal pesiar telah dirompak selama berminggu-minggu. Para penumpang yang semuanya laki-laki ditahan. Tidak terkecuali Udin, sang kapten kapal. Suatu waktu Udin menyampaikan keluhan pada perompak. "Aku sudah lama kalian tahan, aku butuh wanita." Perompak pun menjawab, "Kamu bisa mencoba gentong yang tengahnya telah dilubangi itu, rasanya sama seperti wanita." Ah yang benar. Meskipun tak percaya, Udin tetap mencobanya. Usai mencoba, Udin berkata pada perompak, "Enak sekali rasanya, bahkan lebih nikmat daripada wanita." Perompak pun berkata, "Kamu bisa memakai setiap hari, kecuali hari Rabu." "Mengapa?" tanya Udin heran. "Karena Rabu adalah jadwalmu berada di sana." Udin yang terkenal sangat pelit sedang pergi untuk liburan. Karena kemalaman terpaksa ia naik taksi. "Ke penginapan kocak ya Pak?" kata Udin. "Oke." Setelah tiba di tujuan Udin pun turun dari taksi. "Berapa Pak?" 100.000 Pak. Dengan santai ia pun memberikan uang 50.000 ke sopir taksinya. "Kurang ini Pak." "Kurang gimana, itu kan sudah pas. Kan di argonya 100.000. Kita kan naik berdua jadi saya bayar 50 situ 50. Impas Han." "Bolehkah saya minta rokokmu sebatang?" tanya Udin pada Parto. "Loh, kukira kamu sudah berhenti merokok." "Kamu kan sudah tahu bahwa merokok itu merusak tubuh," kata Parto. "Aku memang sedang dalam proses berhenti merokok. Dan sekarang aku sedang dalam tahap pertama." "Apa tahap pertama itu?" "Berhenti membeli rokok." Pada suatu kunjungan di peternakan sapi, Udin dan Soimah, sepasang suami istri mendapat penjelasan bahwa sapi di sana sehat-sehat dan kuat. "Bapak dan Ibu, ini sapi dari Selandia Baru sangat kuat, dalam sehari bisa berhubungan sampai 5 kali. "Tuh Pak, 5 kali sehari. Bisa nggak?" kata Soimah. "Bapak dan Ibu, kalau ini sapi Australia, lebih kuat lagi. Dalam sehari bisa sampai 10 kali. "Tuh Pak, sampai 10 kali, bayangin," kata Soimah lagi. Dengan kesal Udin pun berkata, "Pak pemandu, itu 10 kali dengan betina yang sama apa enggak?" "Ya beda-beda dong Pak." "Tuh Mama, betinanya beda-beda, boleh enggak?" Udin yang seorang musisi bertemu dengan seorang gadis yang sama-sama merupakan pemain musik, dan membawanya pulang. Setelah berbicara, mereka menanggalkan pakaian, naik ke tempat tidur dan bercinta. Setelah beberapa menit, gadis itu mulai tertawa. Udin bertanya apa yang membuat gadis itu tertawa. "Seksofonmu," jawabnya. "Agak sedikit kecil ukurannya." Terluka mendengar komentar itu, Udin menjawab, "Ya, mungkin karena sekarang digunakan bukan di kafe, tetapi di stadion."